Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Brigpol Intan Anansi dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan bagi institusi Polri. Kisah inspiratif kali ini datang dari Kapolres Palopo, Polda Sulawesi Selatan, AKBP Safi'i Nafsikin. Polres Palopo berhasil mengungkap 16 kasus terkait kasus kekerasan terhadap anak, perempuan, persetubuhan terhadap anak, dan kekerasan dalam rumah tangga. Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin menegaskan komitmen Polres Palopo untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan serius. Kasus kekerasan terhadap anak, perempuan, dan KDRT menjadi isu serius di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selama periode Agustus hingga September 2024, Polres Palopo berhasil mengungkap 16 kasus terkait kekerasan ini. Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin mengatakan bahwa dari 16 kasus yang terungkap, sebanyak 14 kasus telah berhasil diselesaikan. Penanganan dari total 14 kasus yang terungkap dilakukan melalui pendekatan restoratif justice. Kapolres Palopo, AKBP Safi'i Nafsikin menegaskan komitmen pihaknya untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan serius. Ini merupakan bukti nyata bahwa Polres Palopo tak tinggal diam dalam melindungi warganya dan memberantas kejahatan di wilayah hukum Polres Palopo. Dan untuk mengetahui bagaimana pengungkapan 16 kasus kekerasan anak dan kekerasan dalam rumah tangga, serta komitmen keseriusan Polres Palopo dalam memaksimalkan unit pelayanan perempuan dan anak untuk pengungkapan kasus, saat ini kita telah terhubung dengan Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi, mewakili Kapolres Palopo AKBP Safi'i Nafsikin. Selamat siang Pak Supriyadi. Selamat siang Ibu, siap. Sudah kita ketahui bersama tadi kinerja dari Polres Palopo dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini bagaimana Pak perkembangan kasus terhadap kekerasan terhadap anak maupun kekerasan dalam rumah tangga yang sedang ditangani oleh Polres Palopo. Silakan Pak Supriyadi. Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kami memohon maaf seyogyanya Pak Kapolres yang akan memberikan langsung dalam acara Zoom yang live ini, namun beliau ada kegiatan di Makassar sehingga memberikan mandat ke kami selaku Kasih Humas. Baik, untuk pengungkapan kasus kekerasan anak dan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum kami Polres Palopo, di mana kasus berjumlah 16 kasus yang kami selesaikan sudah selesai 14 kasus yang dimana selesai secara restoratif justice, kemudian 2 kasus kami selesaikan dengan proses hukum yang kami sudah limpahkan ke tahap pertama ke Kejaksaan Negeri Kota Palopo. Demikian Mbak. Baik Pak Supriyadi, selama periode Agustus hingga September 2024, Polres Palopo berhasil mengungkap 16 kasus terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dapat diceritakan Pak apa saja kendala ataupun prosesnya seperti apa Pak yang dihadapi oleh penyidik? Baik, sehubungan dengan pengungkapan kasus kekerasan anak dan perempuan di wilayah hukum Polres Palopo, di mana kami melakukan koordinasi adanya peran serta dan partisipasi dari masyarakat, di mana penanganan tiap kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan kami telah bekerja sama dengan dinas terkait, yaitu UPTD PPA Kota Palopo. Demikian Mbak. Baik Pak, tadi Bapak sampaikan adanya sinergi dengan pihak terkait ya Pak. Dalam
terjadinya kasus-kasus kekerasan ini, Pak? Apa yang melatar belakangi terjadinya kekerasan terhadap anak ini, Pak? Baik, kasus yang menurut terhadap adanya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita, di mana adanya ketersinggungan atau selisih paham sehingga terjadi penganiayaan antar anak-anak kita. Demikian. Baik Pak, terkait kasus hukum yang berhadapan langsung dengan anak, ini kan anak-anak di sisi lain sebagai korban dan ada juga anak-anaknya sebagai pelaku. Selain kekerasan terhadap anak Pak, adakah kasus tawuran yang melibatkan anak di bawah umur, khususnya di wilayah Polres Palopo? Baik, untuk kasus tawuran antar anak-anak atau pelajar, di mana wilayah kami Polres Palopo menangani satu kasus, di mana kami telah memproses perkaranya yang mana melibatkan anak sekolah. Yang Bapak maksud proses secara hukum itu apakah para pelaku yang berstatus masih anak di bawah umur ini mendapatkan maksud kami mendapatkan tahanan, maksud kami ditempatkan di sel tahanan khusus anak atau seperti apa, Pak? Baik, untuk penyelesaian secara hukum yang kami maksud yaitu penyelesaian secara restorasi justice, yang mana antara pelaku dengan korban, yaitu kami datangkan kedua orang tuanya, baik gurunya, kemudian kami hadirkan Bapas kelas 2 Kota Palopo, kemudian unit PPA Kota Palopo. Demikian. Tadi kan selain kekerasan terhadap anak atau kekerasan yang dilakukan oleh anak, ini juga terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebenarnya apa Pak yang sebagian besar pemicu kasus tersebut sering terjadi? Kekerasan dalam rumah tangga itu yang paling sering terjadi itu masalah ekonomi. Kemudian dari suami sering melakukan atau terkait seringnya melakukan minuman keras yang biasa dilakukan oleh suaminya. Demikian. Kemudian Pak, apa yang dilakukan Polri khususnya seperti Babin Kamtibmas untuk mencegah terjadinya kasus KDRT ini berulang? Baik, untuk wilayah Polres Palopo khususnya Babin Kamtibmas, tentu Babin kami melakukan upaya-upaya pendekatan ke masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing demi untuk mencegah terjadinya kekerasan baik terhadap anak maupun terhadap perempuan atau KDRT. Demikian. Baik Pak Supriyadi, berikutnya apa pesan Bapak kepada para siswa yang berstatus sebagai pelajar tentunya dan khususnya masyarakat dewasa untuk mencegah kekerasan terhadap anak maupun KDRT? Baik, pesan kami dari Polres Palopo tentunya agar para siswa dibekali ilmu agama, kemudian masalah penggunaan gadget, kemudian pembinaan atau mendorong kepada pihak sekolah melalui orang tua, pembinaan terhadap para siswa atau pelajar sehingga tidak terjadi namanya tawuran atau perkelahian kelompok, termasuk baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Khususnya kepada orang tua mungkin tidak terlepas daripada pembinaan atau tanggung jawab terhadap orang tua, bagaimana setelah anaknya sudah pulang dari sekolah, kemudian orang tua lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan anak-anaknya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Demikian. Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas kebersamaannya bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi.
Baik pemirsa, selanjutnya Aibtu Ruslan, Babin Kamtibmas Kelurahan Dangerako, Polres Palopo meraih juara pertama giat Babin Kamtibmas Polda Sulawesi Selatan. Informasinya sesaat lagi hanya di Bayangkara Inspiratif.